Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa publik menilai bahwa Rizwan Syahipar inilah yang akan bisa membongkar kepalsuan ijazah Jokowi ini kalau memang tidak asli? Ya, tanpa kita mengecilkan peran dari Roy Suryo, Dr. Tifa yang menyelidiki ijazah Jokowi ini berdasarkan keilmuannya masing-masing dan kepastian-kepastian yang dikatakannya menurut ilmu yang pernah didapatkan dia. Namun, publik melihat Rizwan Syahipar sekarang masuk ke inti masalahnya, bahkan meninggalkan ilmu berdasarkan analisa dia itu sekarang bukan berdasarkan ilmu yang pernah dipelajarinya. Rizwan Syahipar sekarang bekerja atas ilmu logika, dan ini yang akan menguak kepalsuan ijazah Jokowi ini. Dan begitu Rizwan menyelidiki dari segi logika, sudah nampak tanda-tanda kepanikan dari pihak Jokowi. Coba kita lihat ilmu logika yang dipakai oleh Rizwan Syahipar untuk menuduh ijazah Jokowi ini palsu. Pada awalnya dia mengatakan bahwa 11.000 triliun ijazah Jokowi ini palsu dengan alasan argumentasi bahwa font ataupun huruf yang dipakai di ijazah Jokowi itu belum lahir pada waktu tahun 1985, pada waktu ijazah Jokowi diterbitkan. Font itu lahir pada tahun 1990. Analisanya berdasarkan hal itu, berdasarkan keilmuan dia, berdasarkan penglihatan dia di ijazah Jokowi yang diupload oleh entah siapa-siapa itu. Sekarang ini juga diperiksa di Polda Metro Jaya. Itu awalnya. Namun hal ini kurang meyakinkan, makanya Rizwan sekarang pakai ilmu logika. Rizwan tahu, karena dia juga mengalami, untuk mendapatkan sebuah ijazah, sebuah kertas yang diklaim asli ataupun palsu tersebut memerlukan perjuangan yang sangat berat. Ada di situ skripsi, ada di situ IPK, ada di situ SKS. Itu diselidiki Rizwan langsung ke perpustakaan UGM. Dan dia mendapatkan hal yang aneh. Kok bisa skripsinya amburadul begitu lulus menjadi S1, sementara dia kurang saja satu huruf dulunya tidak bisa lulus, harus diperbaiki, harus dikoreksi. Ini amburadul skripsinya. Itu ditemukannya langsung sebelum kabar berita ini pecah. Kemudian dia juga mengamati di Bareskrim dinyatakan bahwa IP Jokowi ini 2 ke bawah. Artinya kalau 2 ke bawah itu tidak akan pernah lulus menjadi sarjana penuh. Artinya di tengah jalan bisa DO. Belum puas sampai di situ, Rizwan Syahipar juga mewawancarai orang-orang yang terlibat pada waktu itu. Kita tahu, Kasmujo dia temui langsung. Kasmujo mengatakan bukan guru pembimbingnya. Bahkan seorang guru yang mungkin ataupun dosen yang sudah almarhum pun kalau sempat masih hidup, Rizwan akan datangi ke situ. Karena logikanya begitu, tak mungkin sebuah skripsi tidak ada pembimbingnya. Apa malaikat yang membimbingnya? Logikanya berjalan seperti itu. Untuk mendapatkan ijazah harus ada skripsi. Untuk mendapatkan ijazah harus ada transkrip nilai. Untuk mendapatkan ijazah juga harus mendapatkan IPK yang mencukupi. Data-data tersebut sudah dikantongi oleh Rizwan Syahipar. Dan untuk mendapatkan skripsi, untuk bisa sidang skripsi, untuk lulus di sidang skripsi, dia harus melalui KKN. Dan KKN-nya Jokowi itu di mana? Didatangi oleh Rizwan. Tak pernah bisa didapatkan oleh Rizwan. Di mana Jokowi KKN? Yang katanya ada di suatu tempat, tapi didatangi Rizwan ke suatu tempat tersebut, Jokowi tak pernah KKN di situ. Kan itu dilakukan oleh Rizwan. Ini berdasarkan ilmu logika, bukan berdasarkan ilmu yang dituntutnya di perguruan tinggi. Itulah sebenarnya seorang ilmuwan. Dia memakai logikanya untuk berpikir setelah diasah bertahun-tahun untuk menjadi S1, S2, S3. Dan satu lagi, Rizwan yang paling pantang adalah berbohong. Dia melihat kebohongan Jokowi pada Kasmujo dan diupload di publik. Dia rekam jejak digitalnya, tak bisa berbohong. Jokowi telah membohongi publik dengan mengatakan Kasmujo adalah dosen pembimbingnya. Ini tidak logis. Kasmujo sendiri menyatakan bukan dosen pembimbingnya. Ini kan aneh dan lucu. Kalau seorang S1, rata-rata kalau hal ini tidak bisa dibohongi, tidak mau dia berbohong, dan tak akan pernah lupa dia dengan kejadian yang paling penting dalam hidupnya. Itu diketahui betul oleh Rizwan Syahipar. Logikanya berpikir seperti itu. Dan ini tanda-tandanya kepanikan dari pihak Jokowi. Begitu Sofyan Effendi, bekas rektor UGM sendiri menyatakan bahwa dia meragukan ijazah Jokowi. Dia menyatakan Jokowi tak pernah lulus menjadi S1 di UGM. Padahal rektor yang sekarang, kalau Sofyan ini adalah bekas rektor yang lama di UGM. Padahal bekas rektor yang sekarang ini menyatakan dengan pasti bahwa berdasarkan dokumen-dokumen Jokowi adalah tamatan UGM. Ingat, tamatan UGM. Berdasarkan dokumen-dokumen katanya, dokumen-dokumennya tidak disebutkan. Ya, karena kita tahu rektor itu siapa yang mengangkat. Rektor itu yang mengangkat adalah presiden. Dan rektor yang sekarang yang berkuasa di UGM itu yang mengangkatnya dulu adalah Jokowi. Nah, mungkin dia melawan kepada Jokowi. Kalau Jokowi mengatakan asli, aslilah itu. Kalau Jokowi ya silakan buka, palsu, palsulah itu. Kan sangat sesederhana itu. Namun apa yang terjadi? Jokowi jadi panik. Sofyan menarik ucapannya. Apakah bisa fakta, sebuah fakta setelah kita kemukakan, setelah kita ceritakan dengan benar sebuah fakta tersebut, kejadian misalnya kecelakaan ada di situ,
Di situ ada kecelakaan, mobil dengan motor, nomor BM sekian, nomornya sekian, sekian, sekian. Kita terangkan, ada kejadian. Kemudian, apakah hapus kejadian itu setelah kita katakan, oh tak jadi, saya tarik ucapan saya. Apakah kejadian itu hapus? Tidak, logika berjalan. Logika jalan di situ. Tidak masalah lagi, mau ditarik 1 juta kali pun oleh Sofyan Effendi, ucapan yang tersebut, fakta tak bisa dihilangkan. Dari berbagai kasusnya, dari berbagai masalah yang diungkap oleh Rismon Sianipar ini, nampak kepanikan oleh pihak Jokowi. Kabarnya Sofyan Effendi diancam. Itu perkembangan terbaru, itu tanda pertama Jokowi panik. Namun berikutnya yang lebih memanikkan Jokowi adalah waktu diperiksa. Katanya disuruh kemarin karena ada masalah kesehatan Jokowi ini, sehingga Polda Metro Jaya dari Jakarta harus ke Solo memeriksa Jokowi dan diserahkan ijazah aslinya. Katanya oke, diserahkan ijazah aslinya. Padahal itu senjata Jokowi selama ini untuk menggiring opini Roy Suryo dan lain-lain termasuk Rismon Sianipar untuk fokus kepada selembar kertas itu saja, untuk meneliti selembar kertas itu saja. Paham maksud saya? Maksud saya, Jokowi mengarahkan, inilah yang harus diteliti, inilah yang harus kalian teliti. Kalau ini yang kalian teliti, ini akan nampak keasliannya. Ya, kita bisa melihat segel-segel yang tahun-tahun 85, tahun 90 pun ada dijual di internet sekarang. Kalau itu diselidiki, segel-segel itu buatan tahun 85. Belangko ijazah itu buatan tahun 85. Kalau diselidiki kertasnya, berdasarkan analisa karbon dan macam-macam, akan nampak usia kertas itu dari tahun 85. Itu bisa, banyak sekarang di internet. Dan segel-segel palsu juga banyak. Segel asli tahun-tahun lalu itu bisa dipergunakan untuk nipu. Misalnya ada sebuah tanah. Tanah itu kita klaim punya kita. Berdasarkan apa? Berdasarkan segel ini. Segel ini tahun sekian. Kalau diuji karbon, ini usianya dari tahun 85. Padahal diketiknya sekarang, karena ada dijual segel-segel kosong itu di internet, banyak bertebaran, gampang. Ijazah itu pun begitu, belangko ijazah itu dari tahun 85 itu ada. Bisa jadi itu bisa dijadikan alasan oleh Jokowi memfokuskan ke situ, karena memang ijazah itu berdasarkan tahun 85. Ijazah itu, belangko ijazah itu tahun 85. Kalau diketiknya belum tentu tahun 85. Sekarang, setelah Rismon menemukan beberapa fakta yang mencengangkan tersebut, tiba-tiba Jokowi menyerahkan di Solo ke kepolisian yang sekarang belum diperiksa keasliannya. Uji karbonnya pun belum. Kalau uji karbon menurut Rismon Sianipar itu gampang dipalsukan. Bisa saja kertasnya dari tahun 1985 dan belangkonya bisa saja dicetak tahun 85. Ada belangko kosong tahun 85. Rismon tidak bertumpu kepada hal itu. Rismon tak mau digiring dengan hal itu. Dia fokus kepada keabsahan ijazah. Ingat, keabsahan ijazah. Sebuah ijazah tak mungkin terbit kalau skripsinya amburadul. Sebuah ijazah tak mungkin terbit kalau IP-nya di bawah 2,. Sebuah ijazah tidak akan mungkin terbit kalau KKN-nya tidak pernah dilaksanakan. Sebuah ijazah tidak akan mungkin terbit kalau tidak ada guru pembimbing, dosen pembimbing, dosen ini segala macam. Dan ada juga pernyataan Sofyan Effendi yang ditarik kembali. Artinya apa? Kalau ada yang mengancam Sofyan Effendi, berarti ucapan Sofyan Effendi ini benar. Yang pengancamnya sudah bisa dipastikan dari Jokowi. Kalau pernyataan rektor UGM-nya kita tahu, karena dia diangkat oleh Jokowi dulunya, tentu saja dia akan mengiyakan, mengaslikan ijazah Jokowi. Walaupun mungkin saja ijazah Jokowi itu tak pernah dicetak di UGM, tak pernah dicetak di dalam kampus UGM atau di luar UGM atas perintah UGM. Bisa saja seperti yang dikatakan oleh Beator dicetak di Pasar Pramuka. Dan jika kasus ini tidak seperti kasus Tom Lembong yang aneh, data-data Rismon ini tak akan pernah bisa dibantah di pengadilan. Itu kalau hakimnya jujur. Itu kalau hakimnya bukan hakim seperti Hakim Tom Lembong. Terima kasih.